bersamaku dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang kita akan nge-reaction kisah pertempuran Pasifik. Ya. Tuh. Kisah pertempuran Pasifik, pembuktian kehebatan pasukan marinir Amerika. Nah, ini ya. Kalau di Stargazer Ball, ini adalah pembuktian kehebatan gua dalam melawan Levi, ya. Nah, jadi ini seolah-olah kayak di Stargazer Ball ini seolah-olah kan Levi kan lawan cowok. Oke, mah. Oke ya, kan di Stargazer Ball gini ya. Seolah-olah Levi tuh Levi tuh kan pokoknya kayak kasar sama cowok gitulah pokoknya kan. Nah, sampai ini apa namanya, cowok-cowok lawan Levi pun ya sebenarnya tak kalah dan akhirnya takut sama si Levi ini. Nah, tetapi tidak dengan gua yang berperan sebagai Amerika karena nih ya namanya juga status superpower kan gua kan karakter superpower, ya. Gitu ya. Nah, di sini gua akan membuktikan kehebatan gua dalam melawan Levi, ya. Gambarannya aja ya. Ya. Karena ya perang antara gua sama Levi ini sebenarnya juga diadopsi dari sejarah perang Pasifik. Ya. Ya, perang dunia kedua di Pasifik. Gitu ya. Udah 2 menitan nih gua bacot, udahlah, ayo kita mulai ya. Aduh, gue lupa. Sabar ya, guys. Oke, maaf kalau lama ya, guys ya. Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga semuanya tetap sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film miniseri sejarah pada masa Perang Dunia Kedua, yang mana film ini dibuat oleh seorang penulis berkebangsaan Amerika bernama Bruce McKenna untuk dijadikan referensi pendamping dari film serial miniseri Band of Brothers pada tahun 2001 yang sudah saya bahas sebelumnya. Menceritakan tentang suka-duka perjalanan dari Kesatuan Marinir Amerika Serikat Divisi ke-1 di Teater Pasifik atau Pertempuran Pasifik, di mana mereka diharuskan untuk menjalankan sebuah misi operasi militer pasca terjadinya penyerangan oleh pihak Jepang ke pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941.
Operasi ini sangat begitu sulit, dikarenakan mereka dituntut untuk bisa mengambil alih wilayah pulau-pulau yang telah dikuasai oleh pasukan Jepang, khususnya yang berada di wilayah Samudra Pasifik. Terlebih medan berat di wilayah hujan tropis membuat laju dari Kesatuan Marinir Amerika sedikit terhambat. Bahkan mereka harus menderita penyakit malaria, disentri, serta gangguan jiwa yang menjadi teror menakutkan bagi sebagian marinir. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari serial film. Ke Bitcoin, swipe Bitcoin dari dolar nih. Kak Miski, Mercy, nih. Di Pasifik. Oh, ini yang waktu itu pernah kita lihat. Waktu itu pernah ya. Tapi kita coba reaction lagi deh dengan dari channel yang berbeda. Karena waktu itu kita pernah reaction juga. Ya. Tahun 1941 menjadi awal perjalanan negara Amerika Serikat untuk ikut terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Hal itu didasari dari aksi penyerangan pihak Kekaisaran Jepang kepada pangkalan militer Amerika yang berada di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember tahun itu. Marines will do battle with the Japs, the United States Marine Corps, are in the process of taking half of the world. Negara Amerika langsung mengadakan kongres dengan hasil tercapainya kesepakatan penandatanganan deklarasi perang oleh Presiden Amerika ke-32, yaitu Franklin Delano Roosevelt. Ready to sail across God's vast ocean, join them in prayers for peace on earth and goodwill. Para petinggi militer Amerika membagi dua kekuatan militernya, diantaranya untuk pertempuran di Eropa melawan Italia dan Jerman. Amerika memberikan tugas kepada Angkatan Darat serta Angkatan Udaranya. Sementara untuk pertempuran di Pasifik, pihak Amerika memberi tugas kepada Kesatuan Marinir yang terdiri dari Divisi 1, Resimen 1, 5, dan 7. Those of you who are lucky enough at home, the NCO. Terlibatnya negara Amerika ke dalam situasi Perang Dunia Kedua membuat pemerintah mewajibkan warganya untuk mengikuti wajib militer. Maka Robert Hood Blakey sebagai warga Philadelphia, Amerika Serikat mencoba peruntungannya untuk mendaftarkan diri menjadi anggota marinir. Hingga pada akhirnya dia diterima di Satuan Angkatan Laut. Sementara itu, Eugene Bondurant Sykes harus menerima kenyataan pahit saat ia mengetahui bahwa dia tak akan bisa menjadi marinir. Pasalnya saat itu, dia mengidap penyakit abnormal. Maka dengan berat hati, dia harus berpisah serta merelakan kepergian sahabatnya yang bernama Sidney Phillips, karena memang Phillips telah diterima di Kesatuan Marinir. You don't have to worry about me. Need something to read on the train. We ship out. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 7 Agustus tahun 1942, Satuan Marinir dari Divisi 1 akhirnya diberangkatkan untuk menuju wilayah Guadalcanal yang berada di gugusan Kepulauan Solomon, dengan tujuan untuk menguasai wilayah Guadalcanal sebagai basis pangkalan udara Amerika guna merebut basis kekuatan besar Jepang di wilayah Kepulauan Rabaul, Britania Baru. Dalam pendaratan pertamanya, Kesatuan Marinir tak mendapatkan serangan apapun di wilayah itu, hingga mereka terus melangkahkan kakinya di pulau asing itu, guna melakukan penyisiran sampai masuk ke dalam hutan belantara. Namun pada malam harinya, dikala cuaca sedang dalam keadaan hujan, Divisi 1 melakukan kontak tembak dengan pasukan Jepang, yang diakhiri dengan tewasnya beberapa prajurit dari pihak marinir Amerika.
Di saat yang sama pula, dari arah kejauhan Laksamana Richmond Kelly Turner melakukan pertempuran lautnya dengan kapal-kapal perang milik Jepang. Hal itu bertujuan agar kapal-kapal perang Jepang tak bisa memasuki wilayah perairan Guadalcanal, serta berusaha mengamankan jalur perairan menuju Australia yang merupakan sekutu Amerika. That's Admiral Turner blowing the whole Jap fleet to the bottom. Can you imagine being on one of those ships? Namun Jepang tak tinggal diam. Pada pagi harinya kapal-kapal perang Jepang kembali terlihat di dekat perairan Guadalcanal yang membuat Kesatuan Marinir Resimen ke-1 harus membentuk parameter pertahanan di dekat muara sungai Alligator. Jesus Christ. Saat mereka telah menempatkan pasukannya di pos-pos tertentu, tanpa diduga salah satu prajurit Resimen 1 Marinir melihat pergerakan pasukan Jepang dari Resimen Ichiki di bawah komando Kolonel Kiyonao Ichiki, hingga situasi tersebut merubah keadaan menjadi arena pertempuran yang dikenal dengan Battle of Tenaru pada tanggal 21 Agustus 1942. Resimen Ichiki sengaja dikirim ke Guadalcanal sebagai tanggapan atas pendaratan sekutu di sana dengan misi utama yaitu merebut kembali lapangan udara Henderson yang sebelumnya berhasil direbut serta dijadikan pangkalan logistik sekutu di pulau itu. Namun strategi dari Resimen Ichiki tak berjalan dengan sempurna. Pasalnya mereka tak tahu tentang kekuatan dari Kesatuan Marinir Amerika yang ternyata berjumlah sekitar 11.000 personil. Hingga dari pertempuran itu, Resimen Ichiki mendapatkan kerugian yang sangat besar, yaitu sekitar 800 pasukan tewas dari total 917 pasukan yang dikerahkan. Pertempuran tersebut menjadi arena pertarungan besar yang pertama dari 3 serangan darat secara terpisah yang dilakukan Jepang dalam kampanye Guadalcanal. Dan dari sana pula, pihak Jepang baru menyadari bahwa pasukan sekutu di Guadalcanal ternyata jumlahnya jauh lebih banyak. Terlebih Resimen ke-1 kembali mendapatkan tambahan pasukan dari Resimen 7 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Lewis Chesty Puller. Pilih satu angka antara 1 sampai 1000. Aku pilih angka 742. Kalau gitu, aku akan menghapusmu dalam 742 hari. Wah, berarti aku punya waktu sekitar 2 tahun buat meyakinkan kamu kalau aku layak dipertahankan. Tantangan diterima. Pasukan dari Resimen 7 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Lewis Chesty Puller. Reinforcements. See those guys? They look like they've been through the ringer. Pada bulan Oktober 1942, Resimen ke-7 Marinir memulai misinya dengan berpatroli di sekitar dekat lapangan udara Henderson. Unit yang dikerahkan pada saat itu adalah Compide, yang di dalamnya terdapat seorang prajurit bernama John Basilan dengan pangkat Gunnery Sergeant. Saat mereka sedang melakukan penyisiran, tanpa diduga, Kompi itu mendapatkan serangan kejutan dari pihak Jepang, yang membuat salah satu prajurit dari mereka tewas seketika. Hingga saat itu juga, Basilan menarik mundur pasukannya agar mereka tak mendapat kerugian yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, operasi militer di Guadalcanal terus dilancarkan pihak Amerika. Kali ini, para pejabat militer mengirimkan beberapa bantuan tambahan personil dari kalangan angkatan daratnya, hingga kabar tersebut menjadi angin segar bagi para korps marinir yang lebih dulu ditugaskan di pulau itu. Namun lagi-lagi, pihak Jepang tak tinggal diam. Mereka kembali melancarkan serangan secara terus-menerus dengan menjatuhkan beberapa bom ke markas marinir hingga menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Dan dari peristiwa itu, banyak dari anggota marinir di sana menjadi korban. Merasa sudah aman lagi, Letko Lewis Puller sebagai pimpinan dari Resimen ke-7 Marinir
akan menarik pasukannya untuk ikut bergabung dengan batalion Heineken atas perintah dari Jenderal Van de Grief. Hal itu dikarenakan Jenderal Van de Grief telah mengetahui bahwa pasukan Kawaguchi Jepang telah mundur ke daerah Matanikau hingga pasukannya tersebar di wilayah itu. Sehingga untuk mencegah pasukan Jepang menerobos masuk ke dalam lapangan udara, Letko Lewis Chesty meminta kepada Resimen ke-7 agar membuat garis pertahanan di sektor 3. Move your men on the line of sector 3. Get it? If that happens, they might... Hutan tropis serta guyuran air hujan menjadi tantangan tersendiri bagi para marinir, khususnya Resimen ke-7. Terlebih di saat itu, salah satu unit pengintai mereka telah mendeteksi adanya pergerakan dari pasukan Jepang. Mengetahui hal itu, Letnan Kolonel Lewis Chesty Puller merasa khawatir terhadap pasukannya. Namun sayang, kontak senjata kala itu sudah tak bisa dicegah dan tak terelakkan lagi. Kejadian ini dikenal dengan Battle for Hendersonville yang terjadi pada 24 Oktober 1942 sebagai pertempuran yang sangat menentukan bagi Resimen ke-7 Marinir. Mereka mencoba menahan gelombang demi gelombang prajurit Jepang yang menggunakan strategi penyerangan all-out. Resimen ke-7 yang dibekali senjata otomatis tipe machine gun mampu melumpuhkan sebagian prajurit Jepang yang berasal dari divisi kedua Kekaisaran Jepang atau dikenal dengan divisi Sendai. Divisi itu merupakan salah satu divisi yang pernah menduduki Hindia Belanda atau Indonesia saat periode kolonialisme. Kemampuannya tak diragukan lagi karena mereka mempunyai prinsip tak kenal rasa takut. Maka tak heran apabila para petinggi militer Jepang memindahkan divisi tersebut ke dalam peperangan di Guadalcanal. Hasil divisi Sendai mampu menyudutkan Resimen ke-7 sampai mereka kehabisan stok amunisi. Simply scan the ingredients, and Halal Scan breaks down every detail. See clear results. Dalam situasi terdesak, seorang prajurit bernama John Basilon berinisiatif menjadi seorang kurir bagi pasukannya untuk menyediakan suplai amunisi. Misi itu juga dibantu oleh beberapa sahabatnya. Namun posisi mereka yang memang sedang terkepung ternyata menjadi malapetaka. Akibatnya salah satu sahabatnya harus tewas secara mengenaskan dalam pertempuran itu. Dalam keadaan duka, John Basilon perlahan mampu melumpuhkan gelombang demi gelombang pasukan Jepang, meskipun lengannya juga dalam keadaan terluka. Dari aksinya itu, membuat Jenderal Kolonel Lewis Chesty Puller merekomendasikan kepadanya untuk mendapatkan sebuah tanda kehormatan atas keberaniannya dalam operasi militer di Guadalcanal. Seiring berjalannya waktu, operasi militer di Guadalcanal pun berakhir karena saat ini pasukan marinir Amerika telah mampu menguasai wilayah tersebut sepenuhnya. Maka semua personil divisi 1 ditarik untuk beristirahat sejenak di kota Melbourne, Australia. Pertempuran di sana menjadi pengalaman tersendiri bagi divisi 1 Marinir Amerika hingga kehebatannya menjadi buah bibir di masyarakat dunia termasuk warga Melbourne. Di sana mereka mendapatkan sambutan meriah dan diberikan fasilitas oleh pemerintah setempat.
itu, John Basilone juga diberikan tanda penghargaannya sehingga dirinya merasa diistimewakan atau di-framing untuk dijadikan pusat perhatian dunia. Namun setelah itu, John Basilone akhirnya dibebas tugaskan dari kesatuannya sampai dia harus dipulangkan ke negaranya. Waktu ke waktu terus berlalu. Kini Deputi 1 Marinir Amerika harus meninggalkan kota Melbourne untuk bertempur kembali dengan Kekaisaran Jepang di wilayah Britania Baru yang masih termasuk wilayah teritorial Papua Nugini. Tujuan dari operasi ini adalah untuk menguasai dua lapangan udara Jepang di dekat Cape Gloucester yang dipertahankan oleh unsur-unsur divisi ke-17 Jepang. Sesampainya di sana, mereka menempatkan pasukannya di pos-pos strategis dan melakukan patroli untuk mendeteksi pergerakan dari pasukan Jepang. Unit yang digerakkan tersebut adalah unit intelijen yang di dalamnya terdapat GMC Robert Legge. Beliau dipindahkan di unit itu karena sebelumnya dia terlibat perselisihan dengan atasannya, maka dengan terpaksa Legge harus menerima keputusan tersebut. Keberadaannya di unit intelijen tak membuatnya gentar sedikit pun, bahkan dia berhasil melakukan tugas pertamanya dengan kesuksesannya mendeteksi pergerakan musuh, hingga dirinya mampu melumpuhkan beberapa dari prajurit Jepang dengan hanya seorang diri. Seiring berjalannya waktu, para kesatuan marinir harus kembali merasakan kejamnya hutan tropis. Air hujan yang sering turun menjadi kendala tersendiri bagi mereka. Terlebih mereka juga harus melakukan kontak senjata dengan para prajurit Jepang yang berasal dari divisi ke-17. Hingga pertempuran itu dikenal dengan Battle of Cape Gloucester. Itu banyak korban jiwa dari pasukan Jepang. Namun tak bisa dipungkiri bahwasanya musuh utama bagi kesatuan marinir Amerika adalah hutan tropis yang sangat asing bagi mereka. Akibatnya banyak dari prajurit marinir mengalami depresi sampai membuat mereka kehilangan kesadaran. Bahkan mereka juga terjangkit penyakit disentri, malaria, dan enuresis nokturnal seperti yang dialami oleh Robert Legge. Pull some paper and be on your way now. Dari situasi itu, beberapa anggota marinir kembali ditarik untuk ditempatkan di Pulau Fafufu agar mereka mendapatkan jatah istirahat. Terlebih saat Robert Legge harus mendapatkan penanganan lanjutan agar dirinya bisa sembuh dari penyakit enuresis nokturnal. Most of the guys that come through here are simply, okay, Doc, what's next? Dan setelah beberapa hari mendapatkan penanganan, Robert Legge akhirnya bisa kembali normal seperti biasanya, sehingga dokter kembali mengizinkan beliau untuk bergabung dengan kesatuannya. Oke, gua percepat aja ya. Di negara yang dikasihkan, John Basilone kini telah menjadi pusat perhatian, sehingga dirinya dianggap sebagai pahlawan bagi negaranya, dan hal itu membuat bangga keluarga besarnya. Sementara Eugene Sledge, yang dahulu pernah mengidap penyakit abnormal, kini telah diterima di Satuan Korps Marinir dan memulai petualangannya di teater Pasifik. Eugene ditempatkan di Satuan Mortir Resimen 5 Komunika yang dipimpin oleh Kapten Andrew Elden. Beliau merupakan lulusan terbaik dari sekolah pelatihan perwira cadangan di Quantico, Virginia, Amerika Serikat. Stop pakai GPT dulu bentar, gue mau nunjukin sesuatu yang lebih keren. Coba deh, cek Agnes. Ini tuh kayak AI. Tak hanya itu, kehadiran Eugene di teater Pasifik membuat sahabatnya yaitu Sidney Philip menjadi bangga. Dikarenakan dia berhasil menepati janjinya untuk bisa turun ke medan tempur membela negaranya. Namun momen bahagia itu hanya sementara saja. Pasalnya di saat yang sama, Sidney Philip ternyata akan dipulangkan ke negara asalnya.
Seiring berjalannya waktu, Divisi 1 Marinir kembali mendapatkan tugas negara, yang saat itu mereka akan menjalani sebuah operasi stalemate kedua di wilayah Peleliu Kepulauan Mariana pada tanggal 15 September 1944. Tujuannya yaitu untuk merebut lapangan udara milik Jepang di Pulau Garang Kecil Peleliu sebelum mereka akan kembali merebut Filipina dan melakukan serangan langsung ke Pulau Okinawa Jepang. Operasi itu juga masih satu rangkaian dengan Operation Courageous yang merupakan bagian dari kampanye ofensif Satuan Marinir dalam teater Pasifik. Tak main-main, kala itu Satuan Marinir menerjunkan kurang lebih 47.000 personil yang terdiri dari pasukan gabungan dari Marinir dan Divisi Infanteri ke-81 Angkatan Darat Amerika, serta dibantu oleh pesawat militer, kapal perusak, dan kapal angkut personil tipe LVT dari Divisi Amfibi. Pada hari itu, sekitar pukul 8:32, Korps Marinir telah mendarat di lepas pantai Peleliu. Namun mereka mendapatkan sambutan yang mengejutkan dari pasukan Jepang. Desingan peluru yang keluar dari senjata mesin otomatis serta artileri membuat Satuan Marinir dalam posisi terjepit di pesisir pantai. Banyak korban jiwa berjatuhan dari personil Marinir, bahkan pihak Jepang mampu menghancurkan beberapa kendaraan amfibi. Hal itu dikarenakan pasukan Jepang telah lebih dulu membuat bunker-bunker di sana, sehingga berhasil menyulitkan proses pendaratan bagi Satuan Marinir. Tetapi semua serangan itu tak begitu berarti bagi Resimen kelima. Mereka berhasil menembus parameter pertahanan Jepang di pesisir pantai dengan memanfaatkan rimbunya perkebunan kelapa, hingga pergerakan Resimen kelima bisa diikuti oleh Resimen ke-7. Tak terasa pergerakan dari Resimen kelima telah berada tepat di lapangan udara yang menjadi target mereka. Tetapi lagi-lagi, pihak Jepang telah mendeteksi pergerakan musuh sampai mereka mengerahkan sejumlah tank tipe 95 Hago untuk menghadang pergerakan pasukan Marinir. Melihat pasukannya terjepit dan telah dihadang, para petinggi militer Amerika segera mengirimkan bantuan dengan mengerahkan sejumlah tank Sherman. Hingga dari situasi tersebut, pasukan Marinir dapat melumpuhkan sebagian pasukan Jepang di tempat itu. Namun semua usaha yang dilakukan pihak Amerika tak bisa semudah itu untuk menguasai Pulau Peleliu, karena kenyataannya pasukan Jepang masih bisa bertahan dari gempuran pasukan Amerika. Itu semua dikarenakan pihak Jepang telah membuat bunker di dalam tanah yang saling terkait satu sama lain, dan taktik Jepang itu dikenal dengan sistem serang lebah. Strategi itu digunakan oleh pasukan Jepang atas perintah dari Letjion Kunio Nakagawa, pemimpin pasukan divisi infanteri Resimen kedua, sekaligus orang yang bertanggung jawab untuk menjaga Pulau Peleliu. Namun karena satuan pasukan Marinir Amerika unggul dari segi alutsista dan personil, maka strategi tersebut dapat dipatahkan hingga mereka berhasil menguasai lapangan udara. Meskipun pihak Marinir Amerika sendiri telah banyak kehilangan anggotanya, termasuk Robert Leakey dari Resimen ke-7 yang mendapatkan luka cukup serius hingga dirinya harus terpaksa dipulangkan. Setelah berhasil menguasai lapangan udara, Resimen kelima kembali bergerak ke wilayah perbukitan yang disinyalir di sana merupakan tempat di mana basis terakhir pasukan Jepang berada. Sesampainya di atas bukit, Resimen kelima langsung melakukan pengintaian. Namun pergerakan mereka telah diketahui oleh pihak Jepang yang berada di atas bukit, hingga dengan terpaksa unit pengintai tersebut harus terpaksa menarik pasukannya kembali. Resimen kelima mencoba bergerak kembali ke wilayah perbukitan. Akan tetapi kali ini perjalanan mereka dirasa tak mudah. Resimen 5 banyak menerima gangguan dari pihak Jepang. Salah satunya di saat mereka sedang dalam keadaan tersiap, mereka tiba-tiba diserang secara frontal oleh pasukan Jepang yang berada di dalam sebuah bunker. Hal itu menyebabkan sebagian personil Resimen 5 menjadi korban. Terlebih pasukan Jepang juga tak segan-segan menggunakan taktik Banzai Charge, yaitu serangan human wave attack yang digunakan unit infanteri Jepang apabila posisi mereka sudah dalam keadaan terdesak. Dari sana, Eugene Sledge mulai menyadari betapa mengerikannya perang di teater Pasifik. Hingga atas hal itu, dia kini terpaksa harus dialihkan sebagai unit pemandu. Kemudian seiring berjalannya waktu, Resimen 5 mulai kembali bergerak ke atas bukit. Namun benteng-benteng Jepang yang berada di sana masih menyulitkan pergerakan mereka. Situasi itu sangat melemahkan mental para personil Resimen 5. Mereka mulai depresi dan ketakutan, hingga mereka kini mencoba untuk menggunakan strategi bertahan, sampai bala bantuan dari pesawat-pesawat pembom Amerika diharapkan bisa meluluhlantahkan bunker-bunker milik pasukan Jepang.
Setelah keadaan mulai terkendali, Resimen 5 mulai bergerak kembali ke atas bukit. Kini pertempuran yang mereka hadapi hanya dalam skala kecil. Namun nasib sial justru datang menghampiri Kapten Andrew karena beliau harus tewas oleh penembak jitu Jepang saat dirinya sedang melakukan pengintaian di area Bukit 140 yang menjadi titik target poin dalam misi Komtika. Bukit 140 yang menjadi titik target poin dalam misi Komtika. Dari sana, personil Komtika langsung mencurahkan rasa emosionalnya karena mereka kini telah kehilangan seorang pemimpin yang sangat dihormati, hingga dengan segera Komtika ditarik kembali ke pos pengamanan di Pulau Kokuku. Kembali ke scene di mana Basilon masih menjadi pusat perhatian bagi orang-orang di Amerika. Namun kala itu di dalam hati kecilnya, beliau sebetulnya tak bisa menikmati keadaan ini. Ketenaran dan fasilitas yang selama ini dimilikinya ternyata tak mampu menahan hasratnya untuk terjun kembali sebagai seorang prajurit. Maka beliau segera menghadap ke atasannya, seorang pimpinan tertinggi divisi 1 Marinir yang bernama Jenderal Pendleton, untuk meminta mandat penugasannya kembali, dan sebuah pilihan jatuh ke Camp Pendleton, tempat di mana para marinir dididik dengan latihan keras. Kala itu, Basilon ditugaskan untuk menangani Peleton 1 Kompice dari lebih senjata otomatis. Dan sebagai veteran perang di Guadalcanal, beliau memberikan pengalamannya kepada para anggota didiknya itu, serta memberikan pengarahan bagaimana cara menggunakan senjata mesin otomatis dengan benar. Seiring berjalannya waktu, hasil latihan yang telah dilakukan oleh Kompice menunjukkan perubahan yang sangat pesat. Hal itu berkat kerja keras dan pengalaman yang diberikan oleh sosok Basilon. Maka dari sana, Kompice akhirnya dipilih untuk ikut andil dalam pertempuran di teater Pasifik, tepatnya di Pulau Iwo Jima. Pulau tersebut merupakan sebuah tempat yang amat sangat penting bagi kedua belah pihak karena Jepang menyadari setiap kekalahan di front Pasifik yang terjadi saat ini. Maka untuk itu, mereka harus memusatkan kekuatan pasukannya di Pulau Iwo Jima yang menjadi gerbang utama bagi pasukan Amerika untuk bisa mendekati mainland atau daratan utama Jepang. Atas situasi itu, Kekaisaran Jepang mengutus seorang jenderal bernama Tadamichi Kuribayashi yang pernah menuntut ilmu di Universitas Harvard Amerika untuk menjadi pimpinan tertinggi dan penanggung jawab atas Pulau Iwo Jima. Sebelum Basilon diberangkatkan, beliau terlebih dulu menyempatkan waktunya untuk menikahi seorang wanita bernama Lena yang sama-sama merupakan anggota marinir, hingga akhirnya beliau harus rela meninggalkan Lena sebagai istrinya demi menjalankan tugas negara. Pada Februari tahun 1945, Battle of Iwo Jima pun akhirnya pecah. Kesatuan Marinir dan Angkatan Laut Amerika Serikat atau US Navy melakukan pendaratan di pesisir pantai dengan dukungan dari kapal-kapal perusak, pesawat tempur, serta sejumlah tank amfibi tipe LVT, dan operasi pendaratan itu dikenal dengan Operation Detachment. Mereka mengemban misi untuk bisa merebut dua lapangan udara di Pulau Iwo Jima, yaitu Southfield dan Centralfield, yang mana kala itu Basilon sendiri mengemban misi untuk bisa mengambil alih lapangan udara di Southfield di daratan tinggi Motoyama di sebelah utara Gunung Suribachi. Pertempuran itu berjalan sangat mencekam dengan banyaknya anggota marinir yang tewas akibat serangan artileri dan senjata mesin Jepang yang berada di Bukit Suribachi. Walaupun di saat yang sama, ternyata Basilon berhasil menemukan sebuah bunker milik Jepang di dekat pesisir pantai, hingga unitnya berhasil mengamankan dan menghancurkan bunker tersebut. Kompice terus bergerak di sebuah jalur parit yang saling menghubungkan bunker-bunker bawah tanah pasukan Jepang. Namun saat mereka akan bergerak lebih jauh lagi, tiba-tiba Basilon melihat tank-tank marinir sedang terjebak di wilayah ladang ranjau. Maka dia bertugas untuk mengerahkan para personil marinir serta rombongan tanknya agar melewati jalur yang lebih aman. Tetapi takdir berkata lain, John Basilon penerima Medal of Honor pada akhirnya harus tewas di sana setelah beberapa peluru dari senjata otomatis Jepang bersarang di tubuhnya. Kabar meninggalnya John Basilon membuat istri dan keluarga besarnya menjadi sangat terpukul. Atas dedikasinya terhadap negara serta keberaniannya, Presiden Amerika kembali memberikan sebuah penghargaan anumerta kepadanya berupa medali Navy Cross. Singkat cerita, Battle of Iwo Jima akhirnya telah berakhir dengan hasil kemenangan bagi pihak Amerika. Kini Kompice terus bergerak maju sampai di Pulau Okinawa pada bulan Mei tahun 1945.
Slade yang sekarang sudah menjadi prajurit berpengalaman, sifatnya berubah menjadi lebih sinis dan tak lagi menunjukkan belas kasihan kepada para tawanan Jepang, meskipun para tawanan tersebut telah dilindungi oleh peraturan peperangan dalam konferensi Jenewa. Kemudian Komika melanjutkan langkah demi langkah strategi caturnya untuk memasuki pulau Okinawa lebih dalam lagi, di mana para marinir sedang bertempur dengan pasukan Jepang di wilayah perbukitan. Di pertempuran kali ini, Slade merasakan keadaan karena ternyata pasukan Jepang menggunakan warga sipil sebagai tameng, terlebih karakteristik medan yang berlumpur sangat menyulitkan bagi mereka. Namun seiring berjalannya waktu, pasukan Jepang mulai terdesak oleh serangan yang dilancarkan pihak Amerika, hingga pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945, pihak Amerika mengirimkan pesawat B-29 Super Fortress ke wilayah kota Hiroshima dan Nagasaki, seraya melakukan 2 bom atom. Dan hal itu menjadi penutup seluruh rangkaian peperangan di teater Pasifik dengan kemenangan telak bagi pihak Amerika, yang membuat Komika langsung mengadakan pesta kemenangan sebelum mereka ditarik kembali ke negara asalnya. Dan lagi gue mau mandi kocak weh. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, seluruh warga Amerika telah mendengar berita melumpuhkan bahwasanya kala itu Jepang memutuskan untuk menyerahkan masyarakat kepada sekutu. Kejadian itu membuat Robert Leggy membeli jalan untuk keluar dari kesatuannya dan memilih pekerjaannya sebagai reporter untuk stasiun berita terkenal. Di masa itulah Robert Leggy mulai menulis sebuah buku tentang sejarah perang Amerika. Salah satu buku yang paling larisnya yaitu berjudul Helmet Pemain Film yang diterbitkan pada tahun 1957. Kemudian pada tanggal 24 Desember, Robert Leggy dinyatakan meninggal dunia saat memasuki usia yang ke-81. Oke, kalau begitu sampai sini dulu